teknik-tekniknya, misalkan apa, wawancara, observasi, apalagi kuesioner dan sebagainya ya. Tapi kita bahas lagi hari ini ya, nggak usah lama-lama. Nah, beberapa kelompok riset telah mengajukan beberapa metodologi. Ini dalam dulu. Beberapa kelompok riset telah mengajukan beberapa metodologi untuk menggunakan proses, model, dan teknik untuk membangun aplikasi seperti tahun sebelumnya. Kebanyakan dari metodologi ini berfokus pada aliran kerja desain di dalam siklus hidup, ya kayak waterfall, kayak apa namanya, kayak prototype, RAD dan sebagainya. Nah, aplikasi web membutuhkan proses teknik kebutuhan yang terperinci dan luas yang melibatkan stakeholder. Harus melibatkan stakeholder. Stakeholder bisa kita beratkan klien dan menyebabkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi dalam aplikasi web pun ya, karena aplikasi web itu adalah salah satu dari perangkat lunak ya, maka tetap harus butuh kebutuhan. Terus tetap butuh yang namanya teknik kebutuhan untuk mendapatkan yang namanya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan aplikasi. Apalagi kebutuhan misalkan fungsional, antarmuka, kebutuhan lainnya, kebutuhan data dan sebagainya. Nah, kita masuk ke kebutuhan apa sih kebutuhan sih? Kebutuhan adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh sistem atau aplikasi dalam memenuhi kontrak apa ya? Kontrak antara klien dan pengembang. Jadi klien itu minta A, B, C, D, E. Maka ya kontraknya pengembang ya A, B, C, D itu. Ya. Nah, kebutuhannya nanti juga harus memenuhi A, B, C, D itu. Kemudian spesifikasi dokumen yang harus resmi, benar, konsisten, dapat dibuktikan, dan dapat dilacak. Ini menurut IEE tahun 90. Ya, jadi kebutuhan adalah suatu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi oleh sistem, ya, yang digunakan untuk memenuhi kontrak, untuk spesifikasi dan dokumen lain, di mana kebutuhan itu harus resmi, harus benar, harus konsisten, harus dapat dibuktikan dan dapat dilacak. Ya. Kemudian perekayaan kebutuhan apa? Perekayaan kebutuhan adalah proses memperoleh, memahami, penetapan, dan pemvalidan kebutuhan, serta pengidentifikasian pembatasan. Makanya nanti di TA, ada di TA. Di TA, nanti perekayaan kebutuhan itu ada di bab 1. Bab 1. Ini buat laporan TA ya. Nanti di bab 1 itu. Bab 1 ada apa? Latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini adalah pemodelan. Latar belakang itu diperoleh dengan apa? Wawancara, dengan observasi, dan kuesioner, dan sebagainya. Itu pemodelan. Rumusan masalah dan tujuannya, tujuan penelitian. Itu nanti pemahaman dan penetapan. Kemudian pemvalidan, juga sama juga pemvalidan. Dan juga identifikasi pembatasan. Itu nanti ada batasan masalah juga ada. Nanti ada manfaat juga. Kemudian ada metodologinya seperti apa. Nanti di bab 2 ada yang namanya tinjauan pustaka dan sebagainya. Nah, ini adalah perekayaan kebutuhan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhannya. Nah, menurut Livesey dan Guinen tahun 97, perekayaan tadi, ini perekayaan kebutuhan itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama memperoleh, menspesifikasi, dan memvalidkan kebutuhan.
Memperoleh ini adalah caranya. Bagaimana caranya nanti. Kemudian spesifikasi itu adalah alat-alatnya, ya, alat bantu untuk memperoleh kebutuhan. Dan validan adalah membuktikan apakah kebutuhan yang ini itu benar atau tidak. Cara membuktikan apakah kebutuhan itu benar. Kebutuhan ini benar. Ya, jadi memperoleh kebutuhan ya, bagaimana mendapatkan. Spesifikasi adalah bagaimana sih menggunakan alat bantu untuk memperoleh kebutuhan. Ya, oke. Kemudian pemvalidan kebutuhan. Nah, yang pertama, memperoleh kebutuhan. Pemperolehan kebutuhan itu ada kan bagaimana cara mendapatkan kebutuhan. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan pertama, wawancara. Tanya jawab, ya, dengan stakeholder. Ya, tanya jawab tentang apa? Tanya jawab tentang masalah, tentang kebutuhan, tentang data, tentang pengguna dan sebagainya. Nah, tapi pertama-tama harus identifikasi stakeholder. Jangan sampai salah stakeholder. Ya, Anda misalkan membuat sistem perpus. Kira-kira yang Anda wawancarai siapa? Pegawai perpus. Pegawai perpus, betul. Ya. Perpus ya. Jangan sampai salah Anda wawancari teman Anda, salah. Teman Anda aja mau TA, Anda wawancarai, salah. Kemudian persiapan wawancara, ya mempersiapkan pertanyaan. Kemudian wawancaranya ya, wawancaranya adalah prosesnya, dokumentasi jangan lupa. Dokumentasi karena nanti di TA ada di lampirannya. Itu ada yang namanya hasil wawancara. Anda tulis. Ditulis itu. Ya, misalkan Anda dengan stakeholder, Anda jawab misalkan. Sebagai peneliti, Anda jawab bagaimana sih dari bla bla bla. Bagaimana sih keadaan misalkan buat sistem operasi perpus ya. Bagaimana keadaan proses perpus sekarang. Kemudian stakeholdernya jawab misalkan prosesnya seperti ini dan sebagainya. Ini kan wawancara tuh, hasil kebutuhan kan. Jadi kan kebutuhannya ada. Nah, Anda tulis itu. Anda tulis. Nah, bagaimana cara itunya, dokumentasinya? Sebenarnya kalau DTA nanti ada tuh tetap tulis, tapi kalau sebelum ditulis itu Anda bisa direkam. Pakai apa? Video bisa, suara juga bisa. Baru nanti Anda dari hasil video suara itu ada tuliskan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, selain wawancara adalah JAD atau rapat dalam istilahnya ya. Rapat. Anda rapat, misalkan rapat BEM, rapat HMTI, ini rapat itu lah. Biasanya nanti hasil diskusinya ya bentuknya adalah notulensi. Nah, ini sebagai bahan untuk notulensi. Harus ada yang jadi notulen ya. Seperti itu. Nah, ini adalah CAD. Kemudian sumbang saran. Hampir mirip dengan CAD, cuma bedanya ini cuma untuk apa ya? Memberikan saran saja. Kalau rapat kan biasanya untuk membahas sesuatu, misalkan. Tapi kalau CAD ini cuma saran aja, memberikan saran aja, masukan aja. Kemudian proses memetakan, pakai grafik dan sebagainya. Ya, bisa pakai peta dengan diagram pohon, sebagainya, atau peta dengan matriks dan sebagainya. Kemudian sketsa atau storyboard itu juga bisa. Kalau pakai sketsa atau storyboard, Anda bisa pakai gambar, ya, atau bisa pakai cerita, ya, naskah. Naskah bagaimana misalkan sistem yang Anda buat ini, itu jalan ceritanya seperti apa. Anda bisa tuliskan. Nomor satu prosesnya apa, login misalkan, login ini seperti apa, masukkan apa, dan sebagainya.
Nomor 2 misalkan habis login tampil ke beranda, beranda ini nanti menampilkan apa dan sebagainya. Nomor 3 misalkan Anda memencet tombol ini itu nanti kemana dan sebagainya. Nah, itu adalah storyboard. Atau bisa pakai gambar. Gambarnya adalah pakai desain antar mukanya. Nanti kalau tombol ini kemana dan sebagainya. Itu storyboard. Kemudian bisa pakai use case juga ya. Ini merupakan bagian dari UML ya, bisa pakai ini. Kemudian bisa pakai kuesioner kalau itu mau mendapatkan penilaian dari atau masukan dari banyak user, banyak stakeholder ya. Biasanya sih banyak. Itu bisa pakai kuesioner atau checklist. Kemudian perbandingan terminologi ya, bisa pakai perbandingan ya. Nah, ini adalah cara memperoleh kebutuhan. Jadi bisa pakai wawancara, bisa pakai rapat, bisa pakai sembang saran. Sembang saran sebenarnya seperti rapat juga, cuma dia itu kegiatannya lebih sedikit ya, sebagai untuk memberikan saran saja. Kemudian bisa memetakan dengan tadi jalan cerita, pakai storyboard dan sebagainya. Kemudian bisa pemodelan use case, bisa pakai kuesioner, bisa pakai perbandingan terminologi. Ya, bisa juga pakai observasi juga bisa. Ya, observasi. Kalau misalkan wawancara nggak bisa, Anda bisa pakai observasi. Nah, jadi ini adalah memperoleh kebutuhan. Apapun caranya bisa sah ya, sah. Cuma nanti Anda harus perhatikan situasinya juga. Contohnya misalkan tadi nanti pas TA Anda dapat tempat studi kasus untuk jadi TA Anda. Nah, itu perhatikan situasinya. Lalu misalkan gini, misalkan Anda nggak dapat izin untuk observasi, maka ya jangan pakai observasi, jangan memaksa observasi. Bisa pakai wawancara atau bisa pakai kuesioner, ya. Atau misalkan Anda sudah buat storyboard-nya, atau bisa pakai pemodelan use case, Anda tunjukkan nanti seperti ini. Nah, itu nanti ada masukan dari stakeholder-nya. Nah, itu adalah pemerolehannya. Nah, kemudian spesifikasi kebutuhan apa? Spesifikasi kebutuhan adalah alat bantunya. Alat bantu dalam memperoleh kebutuhan. Yang pertama pakai bahasa alami. Kalau kita wawancara kan pakai bahasa alami ya. Lebih enaknya pakai bahasa alami. Bahasa formal, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Ya, kalau misalkan kliennya atau stakeholdernya itu saudara sendiri misalkan ya, pakai bahasa ngapak juga bisa, bahasa alami intinya. Ya, jadi dalam biasanya dalam wawancara ini ya, wawancara. Kemudian pakai glosarium atau ontologi. Ini kalau pakai tadi perbandingan terminologi. Ya, perbandingan terminologi. Ini pakai glosarium dan ontologi. Ya. Kemudian template. Template itu terstruktur, ambigu, ya. Ya, ini bisa pakai di tadi pas kuesioner itu bisa pakai template ini. Template pertanyaan dan sebagainya. Ya. Kemudian skenario. Nah, ini pakai tadi storyboard atau sketsa. Ya, ini pakai skenario. Ya, skenario bisa pakai storyboard tadi, sketsa atau storyboard, atau bisa pakai ini konsep pemetaan juga sama. Bisa pakai skenario. Kemudian pemodelan use case ya tadi pakainya use case ya. Ya, untuk use case ini UML tadi. Kemudian deskripsi formal ya, bisa pakai tadi bisa dipakai di sketsa, storyboard juga bisa, deskripsi formal ya. Atau bisa pakai di pemetaan. Ya. Kemudian terakhir adalah pakai prototype. Alat bantunya pakai prototype. Ya, prototype itu biasanya ini Anda sebagai misalkan klien, Anda sebagai pengembang dan kemudian ini klien. Nah, prototipe ini biasanya adalah bentuk nyata. Bentuk nyata. Artinya bisa nampak ya, bukan cuma cerita.
bukan cuma deskripsi, bukan, tapi nyata, bentuk nyata. Nah, bentuk nyata ini bisa berupa sistem, ya, bisa berupa sistem. Kalau misalkan nanti Anda membuat sistem informasi perpus, kemudian Anda sudah punya sebelumnya itu informasi perpus, itu bisa berupa sistem, atau bisa berupa desain antarmuka. Desain antarmuka juga bisa. Ya, misalkan kumpulan antarmuka, tadi itu storyboard tadi loh. Storyboard. Storyboard tadi ini juga bisa pakai prototipe ini. Jadi ada storyboard gambarnya, gambar seperti apa, gambarnya jalannya proses, jalannya sistem itu seperti apa. Itu juga bisa. Ya, jadi intinya untuk prototipe ini adalah bentuknya nyata. Bentuknya nyata. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti dari klien itu melihat bentuk nyata ini, kemudian memberikan masukan sesuai dengan kebutuhannya untuk dimasukkan sini. Itu namanya prototype. Nah, kebanyakan Anda nanti TA, pas TA itu biasanya belum punya prototype. Karena kan blank loh. Blank loh. Jelas toh? Blank. Masih blank kan Anda kan? Kebanyakan masih blank. Ya. Anda membuat dari nol kan? Kalau dari nol biasanya nggak banyak punya prototype. Kecuali Anda membuat suatu sistem informasi yang sama dengan kakak kelas Anda. Walaupun beda tempat. Saya nggak tahu, tapi kemarin itu saya nguji proposal sama judulnya, tapi beda tempat, saya tolak karena terlalu dekat. Ya, tahunnya terlalu dekat. Dia ngajukannya tahun 2021, tapi yang kakak kelasnya itu sama, itu tahun 2020. Nah, ini terlalu dekat. Ya, bukannya itu ya, bukannya nggak boleh, nggak bolehnya bukannya karena kualitas ya, bukan, tapi karena keberagaman dari penelitiannya itu nanti kalau terlalu dekat itu sering banget nanti ya, sering banget tema ini gitu loh. Nah, jadi kalau bisa nyari tema yang jarang, ya, tema yang jarang. Kalau mau ini kelas saya udah pernah itu belum ya, belum bilang kelas B ya. Saya punya judul sistem informasi pengelolaan kegiatan PNC di PNC. Nah, ini sistem informasi pengelolaan kegiatan di PNC. Yang bagi yang tertarik silakan hubungi saya. Konsepnya apa? Konsepnya adalah, Anda tahu itu iklannya di YouTube itu? Mande.com. Betul kan? Jadi misalkan gini, konsepnya seperti ini. Ada suatu pekerjaan di PNC yang misalnya pekerjaan A melibatkan banyak orang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan dia tugasnya apa toh? Tugasnya dari A ini harus dipecah. A ngapain, B ngapain, C ngapain, D ngapain, yang nomor 5 ngapain, 1, 2, 3, 4, 5 ini ngapain. Nah, ini kemajuannya berapa persen? Ya, kemajuannya berapa persen? Satu ini kemajuannya, misalkan ini berapa persen nanti? Ya, sudah di itu belum? Nah, nomor 2 ini bisa melihat statusnya A. Kalau sudah statusnya oke, misalkan selesai, dia akan bekerja. Nah, ini gunanya adalah untuk melihat status perkembangan dari pekerjaannya ini sampai mana. Nanti ada orang lain, misalkan supervisi, yang lain bisa monitoring pekerjaannya itu sampai mana sih, hambatannya apa, dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Sederhana kan? Oke. Nah, bagian tertarik bisa mengajukan ke saya. Nah, walaupun ini belum saya ajukan ke atas ya, ke jurusan, tapi ya bagi yang tertarik aja. Nah, itu adalah spesifikasi atau alat bantu untuk memperoleh kebutuhan. Kemudian kita masuk ke validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan apa? Adalah bagaimana cara memastikan
memastikan bahwa kebutuhan itu benar. Nah, yang pertama pakai apa? Ditinjau, peninjauan. Bisa pembacaan model, bisa pengenalan model. Ini kalau pakai UML juga bisa. Jadi dilihat desainnya seperti apa. Ya. Mas ada? Apa ini itu? Kok nunduk itu? Nah, gelap banget sih Mas. Nah, kemudian bisa pakai audit. Audit itu nanti ngecek. Ngecek. Ini misalkan ini sudah ada belum? Cek. Ini sudah ada apa belum? Cek. Ini sudah ada apa belum? Belum. Maka belum dicek. Ini dan sebagai pengecekan biasanya. Atau perbandingan, membandingkan dengan daftar yang belum teridentifikasi. Misalkan ada dua list. Ini sudah yang komplit, ini yang masih itu. Misalkan ini 1 sampai 10 misalkan. Maka ini 1 sampai 5. Bahkan ada yang 5 yang belum komplit. Maka harus dicocokkan. Itu bisa pakai audit. Kemudian bisa pakai matriks yang bisa dilacak. Matriks itu biasanya adalah kayak tabel-tabel dan sebagainya itu. Ya. Kemudian ada prototipe untuk validasi. Ya, bisa buat prototipenya. Tadi itu ya. Nah, ini adalah bagaimana memperoleh, menspesifikasi, dan menvalidasi kebutuhan. Ada yang ditanyakan dulu? Jangan malu-malu lah. Malu bertanya, sesat di kamar. Ayo, ada yang mau tanyakan? Nggak ada tanyakan? Mosok ada yang tanyakan? Nah, kemudian kalau nggak ada, saya lanjutkan teknik kebutuhan dalam metodologi web masak ini. Nah, apa saja kebutuhannya tadi? Kebutuhannya adalah kebutuhan pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional, ini saya kok merah-merah sih, saya ganti kuning aja. Oke, kebutuhan fungsional terkait apa? Data, antarmuka, navigasi, personalisasi itu nanti terkait adaptasinya, dan juga transaksionalnya. Kebutuhan non fungsional itu biasanya berkaitan dengan di luar fungsi fungsional. Kalau fungsional itu nanti berkaitan dengan apa saja proses-proses yang harus dijalankan oleh sistem atau apa saja yang berhubungan dengan sistem. Contohnya tadi data, antarmuka, navigasi, kemudian adaptasi dan transaksinya, prosesnya ini. Proses. Kemudian kebutuhan non fungsional berkaitan dengan di luar tadi. Contohnya apa? Portabilitasnya berkaitan dengan sifat sistemnya nanti. Install atau portable. Kemudian penggunaan kembali, usabilitasnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, dan juga lain-lain. Lain-lain biasanya bentuknya apa? Bisa juga pedoman. Pedoman kalau dia berkaitan dengan pedoman dari perusahaannya atau misalkan aturan dan sebagainya. Ya ini tak ramukan dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti ingat baik-baik ini nanti. Karena berhubungannya dengan yang bracket ini. Pendekatan dalam teknik kebutuhan. Jadi kebutuhannya tadi kan ada dua macam, fungsional dan juga non fungsional. Fungsional terkait data, antarmuka, navigasi, personalisasi, transaksi.
kebutuhan non fungsional berkaitan dengan ini semua. Di luar fungsional ya. Nah, dari dari ini kebutuhan-kebutuhan ini, jenis kebutuhan ini itu nanti kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan dalam teknik kebutuhan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memfokuskan kebutuhan mana sih yang perlu kita dapatkan. Tadi kan ada 6 ya. Satu, kebutuhan fungsional itu bisa data. 2, kebutuhan tadi apa ya? Antarmuka. Ketiga, kebutuhan navigasi. Keempat, kebutuhan apa tadi? Personalisasi. Kelima, kebutuhan transaksi atau proses dalam sistem. Yang terakhir adalah kebutuhan non fungsional. Non fungsionalis saya gabung dari satu aja. Nah, di sini ada beberapa pendekatan. Ya, ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pendekatan. 10 pendekatan. Nah, di dalam nanti kita memperoleh kebutuhan. Ya, memperoleh kebutuhan. Jadi kan cara memperoleh kebutuhan pakai apa? Wawancara, pakai kuesioner, pakai rapat dan sebagainya. Tapi dari situ sih apa yang mau kita dapat gitu loh. Apa yang mau kita dapat? Apa yang mau kita dapat itu adalah dari sini. Nih, data antarmuka, navigasi dan sebagainya. Nah, ini adalah list dari apa yang akan kita dapat. Apa yang kita harus peroleh dari pemerolehan kebutuhan. Ini kebutuhannya inilah. Macam-macam kebutuhannya ini. Data, antarmuka, navigasi, personalisasi, transaksi, dan non-fungsionalnya. Non-fungsional juga termasuk nanti apa? Misalkan struktur organisasi dan sebagainya kalau Anda membuat suatu proses di suatu perusahaan. Karena dengan adanya struktur organisasi itu nanti Anda bisa membuat hak akses, ya, hak akses sistem. Nah, ini nomor 1. Nah, ini pendekatan-pendekatannya nih, ada 10 pendekatan ini. 10 pendekatan ya. Nah, Anda bisa pakai ini. Yang pertama pakai WDSM. WDSM itu apa sih? Website Design Method. Web, W-nya itu web, S-nya itu site, D-nya design, M-nya method. Nah, apa saja dari sini pendekatan ini itu dia mengambil kebutuhan apa saja. Dia fokus ke kebutuhan apa saja. Jadi nomor 1 di WDSM ini dia hanya fokus ke pertama kebutuhan data, ya, kebutuhan data, kemudian kebutuhan personalisasi, ya, nomor 4. Atau personalisasi ini berkaitan dengan kebutuhan user, siapa sih usernya saja? Usernya siapa saja sih usernya dan sebagainya. Kemudian kebutuhan non fungsional, ya, berkaitan kebutuhan non fungsional. Jadi WDSM ini, Website Design Method ini dia hanya fokus ke kebutuhan data, kebutuhan personalisasi atau user dan juga kebutuhan non fungsional. Kemudian kita bisa pakai pendekatan lain. Ini SOHDM. Ini adalah skenario based, S-nya itu skenario based, O-nya itu object oriented, H-nya itu adalah hypermedia, D-nya itu adalah design, M-nya itu adalah metodologi. Jadi skenario based, object oriented, hypermedia, design, metodologi. Nah, dalam SOHDM ini fokusnya itu hanya mendapatkan kebutuhan apa? Pertama kebutuhan data. Kemudian kebutuhan antarmuka. Kemudian baru kebutuhan transaksional atau kebutuhan proses yang harus dijalankan oleh sistem. Kemudian RNA. RNA itu bukan DNA ya, bukan. RNA itu adalah relationship navigasional analisis. Nah, dari kata N-nya aja sudah kita paham ya, navigasi. Maka kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah yang pertama kebutuhan data,
kebutuhan antarmuka, kebutuhan navigasi, ya, dan juga kebutuhan transaksional. Nah, kemudian ada HFPM. HFPM itu adalah hypermedia flexible process modeling. Jadi H-nya itu hypermedia, F-nya itu fleksibel, FP-nya itu adalah proses, M-nya adalah modeling. Nah, HFPM ini itu fokus kepada satu, kebutuhan data, kebutuhan antarmuka. Ini kurang jelas ya, coba saya kasih kuning lah. Nah, ini tadi sebentar ya. 1, 4, 6. Ini 1, 2, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, 3, 5. Nah, FPM itu berkaitan dengan kebutuhan 1, kebutuhan 2, kebutuhan 3, dan kebutuhan 6. Kemudian OOHDM. Nah, pendekatan OOHDM itu adalah object oriented hypermedia design model. Object oriented hypermedia design model. Ini fokusnya ke 1, 2, 3. Jadi hanya kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan kemudian navigasi saja. Kemudian UW. UW itu adalah UML. UW itu adalah UML betul. UML, U-nya itu UML base, W-nya adalah web, E-nya adalah engineering. UML base web engineering. Nah, ini dia fokusnya ke kebutuhan apa? Kebutuhan 1, 2, 3, 4, dan 6. Kecuali 5, transaksional 3 dia. Kemudian W2000. W2000 ya W2000. Enggak ada singkatannya ini. Fokusnya dia ke kebutuhan navigasi 3, 4, dan 5 saja. 3, 4, dan 5 sih ya, W2000 itu. Jadi dia hanya fokus ke kebutuhan navigasi, kebutuhan personalisasi atau orang, usernya, dan kebutuhan transaksinya. Kemudian WebML. WebML adalah Web Modeling Language. Ya, Web Modeling Language. Nah, dia fokusnya ke kebutuhan 1, kebutuhan 2, kebutuhan 4, dan kebutuhan 6. Tuh. Oke. Kebutuhan 1, kebutuhan 2, kebutuhan saya kebutuhan 1, kebutuhan 2, kebutuhan 4, dan kebutuhan 6. Ya, kebutuhan 1, 2, 4, 6. Kemudian NDT. NDT adalah Navigational Development Technique. Navigational Development Technique. Dia kebutuhan 1 sampai 6. Jadi dia mendapatkan semua kebutuhan, data dan sebagainya. Kemudian terakhir design driver, dia juga kebutuhan 1 sampai 6 semuanya. Nah, ini adalah pendekatan. Nah, misalkan Anda nanti wawancara atau melakukan proses kebutuhan tadi, pemrograman kebutuhan. Kemudian data yang ingin Anda dapatkan adalah pertama data, kebutuhan data. Datanya apa saja yang perlu. Kemudian antarmukanya seperti apa sih? Kemudian usernya nanti seperti apa? Usernya siapa saja? Dan juga prosesnya siapa saja? Ya. Jadi kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, kebutuhan personalisasi usernya, dan transaksinya. Berarti 1, 2, 4, dan 5. Maka nanti Anda bisa lakukan pendekatan seperti ini. Tinggal cari aja 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, dan 5. 1, 2. Ini 1, 2, 2-nya nggak ada, berarti bukan WSDM. Ini 4-nya nggak ada, berarti bukan ini 4-nya juga nggak ada, ini 4-nya juga nggak ada, ini 4-nya juga ada, ini 4-nya ada, tapi 5-nya nggak ada. Ya. Ini 4, 5-nya ada, tapi 1, 2-nya nggak ada. Ini 4-nya ada, 2-nya ada, tapi 5-nya nggak ada. Nah, paling Anda bisa pakai ini, design driven atau NDT. Ya, bisa pakai design driven atau NDT. Ya, seperti itu. Atau misalkan Anda cuma mendapatkan kebutuhan
data sama kebutuhan transaksi 1 sampai 5. 1 dan 5 saja. Maka Anda bisa pakai yang misalkan SOADM atau bisa pakai RNA, bisa pakai misalkan ini entity juga bisa dan decision driven. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan cara dalam kebutuhan. Nah, jadi ini tadi berdasarkan ini kan kebutuhan fungsional ini dan juga kebutuhan non fungsional, data antarmuka navigasi dan sebagainya, data antarmuka navigasi dan sebagainya. Ya, ini adalah kebutuhan yang harus kita dapat, list kebutuhan yang harus kita dapat. Nah, sedangkan pendekatannya adalah dengan ini, macam-macam ini, ya. Karena setiap ini itu dia hanya fokus pada pendekatan tertentu saja, ya, hanya fokus pada pendekatan tertentu. Nah, sedangkan cara memperolehnya itu ya tadi itu pakainya adalah wawancara, pakainya adalah sketsa, storyboard dan sebagainya. Nah, jadi kalau intinya ini adalah yang nomor 1 ini pemurnian kebutuhan ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan, caranya, kemudian listnya ini adalah apa saja yang harus kita ambil, apa saja harus kita dapat, atau kebutuhan apa saja yang harus kita dapat dalam pemurnian kebutuhan itu. Kemudian yang ini adalah cara-caranya, pendekatan-pendekatan yang bisa kita ambil, bisa kita gunakan untuk mendapatkan ini. Melalui apa? Melalui wawancara, melalui storyboard dan sebagainya. Itu pendekatan seperti ini. Oke, sampai sini sebentar dulu. Tapi kan itu berarti ini semua nggak mesti dilakukan ya Pak? Hanya mengikuti kondisi ya Pak? Yes, sebenarnya kondisi aja. Jadi Anda misalkan tadi itu kan saya contohkan, Anda misalkan cuma butuh kebutuhan tentang data saja, data apa saja yang ada di sistem, kemudian misalkan transaksi atau proses-proses apa saja yang ada di sistem, kemudian misalkan ada usernya aja. Jadi kan 1, 4 dan 5 toh yang Anda butuhkan, yang lainnya kan nggak butuh misalkan. Maka Anda bisa lakukan pendekatan yang ada 1, 4 dan 5, misalkan mana? 1, 4 dan 5. Nggak ada, kecuali entity sama ini. Ya, berarti Anda bisa menggunakan pendekatan entity atau pendekatan design driven. Seperti itu. Ya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan ini loh, apa yang sih Anda fokuskan ke kebutuhan mana sih? Nah, Anda bisa nanti melakukan pendekatan ini. Oke, coba misalkan Mas Mardika ini, ayo, Mbak Tiffany, Mbak Risma, Mbak Kurnia, kamera dihidupin, Mbak Destia juga, ayo, sudah saya bilang loh, hidupkan kameranya. Saya sudah nyala kok Pak dari tadi. Tapi di sini nggak ada ya? Dari tadi emang keluar masuk Zoom terus Pak, sinyalnya susah. Oh, ya. Oke, Mbak Risma, Mbak Tiffany. Sebentar Pak, lagi mati lampu. Oh, mati lampu. Oh, ada beberapa yang pemadaman ya? Tadi Mas Yudhistira juga bilang sih, pemadaman. Mbak Tiffany juga. Oh, Mbak Tiffany itu baru makan. Belakangnya ada ibunya. Selamat datang, Bu. Nggak apa-apa. Saya kan nggak membatasi itu ya. Silahkan aja. Mau lagi masak juga, silahkan. Nggak apa-apa, yang penting kamera on. Oke, berikutnya adalah langsung aja ke teknik dokumen web ya, karena nanti saya kasih tugas ini. Nah, teknik dokumen digambarkan sebagai aplikasi dari teknik rekayasa bangunan untuk merancang dokumen web. Ya, bagaimana sih cara merancang halaman web, dokumen web? Menggabungkan teknik yang unik untuk mendukung dan mengembangkan media hypertext atau hypermedia. Nah, tekniknya ada ini, ya, ada 3, berdasarkan struktur, berdasarkan hubungan, dan berdasarkan informasi. Nah, saya akan fokuskan ke berdasarkan struktur ini karena tugasnya di sini. Ya. Nah, berdasarkan struktur itu ada 5. Berdasarkan struktur itu ada 5. Nah, struktur itu apa? Struktur apa sih?
Struktur itu struktur apa sih? Ini adalah struktur navigasi atau struktur menu dari website. Contohnya, kalau misalkan Anda ngeklik suatu halaman, misalkan ini aja wis. Ini halaman home, kemudian ada misalkan video-video. Anda klik linknya ini, nanti akan muncul ke halaman yang menampilkan video itu kan. Anda klik lagi halamannya di sini, ada video di sini lagi. Kalau di YouTube itu kan ke halaman, muter halaman lagi dan sebagainya. Anda klik lagi ke halaman lain dan sebagainya, gitu kan. Tapi kan kalau di home-nya itu kan biasanya cuma nggak menampilkan halaman video-video yang kecil-kecil. Tapi kalau sudah muter kan videonya bisa besar itu kan. Ini namanya home. Tapi ini kan adalah halaman-halaman tertentu itu. Ya. Nah, itu adalah bagaimana navigasinya atau menunya. Bagaimana sih setiap halaman itu terkoneksi dengan halaman yang lain. Itu namanya navigasi menu tuh. Nah, struktur ini itu berkaitan dengan itu. Nah, struktur dari navigasinya. Ya. Ya, terkait dengan link nanti, link. Itu loh. Nah, oke. Nah, contoh nomor 1 ini pendekatan struktur urutan atau sequence. Saya kasih di mana ya? Sing agak lowongan ini aja lah wis ya, di sini aja ya. Karena itu enggak ada. 1. Sequence atau urutan. Nah, sequence atau urutan itu nanti gambarnya seperti ini. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Ya. Kalau ini kan home, halaman home ini. Nomor 1 halaman home. Nah, kalau mau ke halaman 4, ini harus melalui halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Baru bisa sampai halaman 4. Paham? Ya. Kalau mau balik lagi ke halaman 1, dia nggak bisa ke sini langsung, nggak bisa. Dia harus back halaman 3, halaman 2, dan halaman 1. Jadi ada link back atau tombol back halaman 1. Jelas? Ya. Itu adalah struktur urutan, sequence. Ya. Ya, sequence urutan. Kemudian nomor 2 adalah struktur grid. Grid itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada koneksinya seperti ini. Nah, jadi ada 1, ini halaman home biasanya. Nomor 1 halaman home. Ini nomor 4, halaman 4, halaman 7, halaman 8, 9, halaman 6, halaman 5, 6, sebagainya. Kalau misalkan saya dari halaman 1 mau ke halaman 8. Itu kemana saja? Saya mengunjungi halaman mana saja? Halaman 1, 2, 5, dan 8. Jadi dari sini, dan sini. Atau bisa 1, 4, 7, 8. 1, 4, 7, 8. Atau bisa 1, 4, 5, 8. 1, 4, 5, 8. Ya. Atau bisa muter 1, 2, 3, 6, 9, 8. 1, 2, 3, 6, 9, 8. Juga bisa. Ya. Atau 1, 4, 5, 6, 9, 8. Juga bisa. 1, 4, 5, 6, 9, 8. Bisa juga. Ya. Nah, back-nya gimana? Back-nya ya tetap 8, 5, 2, 1. Nah, ini hampir sama seperti sequence.
5, 2, 1, 8, 7, 4, 1, 8, 5, 4, 1, 8, 7, 4, 1, 8, 9, 6, 5, 4, 1, dan sebagainya. Nah, itu adalah struktur grid. Ya, hampir mirip seperti sekuen, urutan, cuma dia lebih banyak itunya. Ya, lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah struktur pohon. Nah, struktur pohon ini aja di sini ya. Apa sini? Saya kasih sini. Struktur pohon itu adalah seperti ini. Di sini home, halaman 1. Kemudian dipecah, pecah 1, 2, 3. Kemudian pecah lagi di sini, sub lagi 4, 5. Kemudian di sini pecah lagi 6, 7. Namanya struktur pohon. Jadi misalkan kalau ini saya ingin mau dari 1 ke 4, maka saya harus kemana? 1, 3, 4 kan? Betul kan? Nggak ada cara lain kan? Iya. Beda dengan grid kan? Kalau grid tadi kan gini, bisa misalkan dari 1 sampai 8, ya, 1 sampai 8 itu bisa caranya dari 1, 2, 5, 8 atau 1, 4, 7, 8. Itu cara grid. Tapi kalau pohon enggak. Pohon cuma satu cara. Kalau mau ke dari 1 ke 4 ini ya 1, 3, 4. Enggak ada cara lain. 1, 2, 4 nggak bisa. Ya, harus 1, 3, 4. Misalkan 1 sampai 7. Ya, maka ya 1, 3, 5, 7. Ya. Jadi kita harus mengunjungi halaman 1, menu home, kemudian sub menu 3, sub menu 5, dan sub menu 7. Baru sampai ke 7. Itu adalah pohon. Nah, itu adalah pohon. Kemudian terakhir 4 adalah web. Struktur web. Struktur web ini ya sini aja lah ya. Nomor 4 web. Web ini caranya seperti ini. Ya kenapa kok MD ya? D, M, D, M, D. Nah, ini banyak sekali lah. Ini juga bisa M. Nah, untuk struktur web itu campur. Gini, 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 gini berhubungan di sini, ini berhubungan di sini, ini berhubungan di sini, ini berhubungan di sini, ini berhubungan di sini. Misalkan ini berhubungan dengan sini, apalagi ini berhubungan dengan sini, ini berhubungan dengan di sini juga, ini berhubungan dengan di sini dan sebagainya lah. Artinya semua itu terkoneksi, semua terkoneksi, semua terkoneksi. Nah, M itu apa M? M itu adalah home, D itu adalah halaman, sub halaman. Jadi bukan home-nya ya. Ya. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalkan saya dari sini ke sini, dari M ke D, ya tinggal langsung aja klik aja. Walaupun dia terkoneksi dengan ini dan ini, tapi ini juga terkoneksi misalkan dan ini langsung. Jadi M ke D sini, atau misalkan saya nomor 1 loh. Ini aja wis. Ya, struktur web tadi ya. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini aja pakai angka aja. 1, 2, 4, 5, 6. Kemudian sini, 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 betul ya. Terus sini, ya, sini, dan sebagainya, wis lah. Nah, misalkan dari 1 ke 7 misalkan. Dari halaman 1 ke halaman 7. Ya saya tinggal 1 ke 7 aja langsung. Walaupun 1 dan ke 7 ini ada 4. Tapi kan di sini bisa langsung terkonek 1 ke 7. Itu namanya struktur web. Nah, struktur web. Misalkan dari 4 ke 5. Ya tinggal klik aja 4 ke 5.
Nah, itu adalah struktur web. Ya. Misalkan 1 ke 2, ya karena 1 ke 2 aja, langsung aja klik aja link 1 yang langsung ke 2. Terus 3 ke 4. 3 ke 4, ya langsung aja klik 3 ke 4. Walaupun di sini ada koneksi, tambah koneksi dan lagi sebagainya. Nah, maka di sini setiap halaman itu saling berkoneksi ke halaman yang lain. Setiap halaman. Ya. Jadi koneksinya ke setiap halaman. Jadi nomor 1 ini dia terkoneksi ke nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beda dengan yang tadi. Beda dengan yang misalkan home. 1 ini dia terkoneksi dengan sub di 2, 3, 4. Ya. Dia tidak terkoneksi langsung dengan nomor 7, tapi harus masuk dulu ke 2, masuk ke 3, masuk ke 5, baru ke 7. Itu home. Ke pohon. Kalau misalkan grid tadi, dia misalkan 1 ke 8, ya harus mengunjungi nomor 4, nomor 7, baru nomor 8. Nomor 2, nomor 5, baru nomor 8. Itu adalah grid. Kalau sekuen, tadi misalkan ke 4, ya harus 1, 2, 3, 4. Melewati ini dulu. Nah, dari 4 ke 1, back, ya harus di back. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah campuran. Campuran ini sebenarnya adalah campuran antara web dan semuanya ya, campuran semuanya ya. Tapi di buku nggak ada contohnya sih. Jadi kita akan bahas yang 4 saja. 1, 2, 3, 4. Nah, tugasnya adalah buat kelompok. Ada berapa orang ini? Kelas ini? Nah, kita sampai sini aja dulu. Oke, wes. Oke, ada berapa orang di sini? Kelas D itu ada berapa orang? 21 kayaknya, Pak. 21 kayaknya, Pak. 21 ya? Ya, Bang. 21. Oh iya betul 21. Oke, 21 berarti kita buat 4 kelompok ya. di kelompok misalkan nanti saya buatkan 4 kelompok ya. 4 kelompok di mana tiap kelompoknya nanti akan membahas tiap itu. Contoh tadi struktur grid, struktur urutan, struktur grid, struktur pohon dan struktur web. Ya. Cari contoh website yang menerapkan struktur tadi itu tiap minimal 5 setiap itu. Tapi satu kelompok hanya membahas satu struktur saja. Ya, satu kelompok hanya membahas satu struktur saja. Ya, kelompok yang lain membahas struktur yang lain. Nah, kita akan tentukan dulu. Ya, kita akan tentukan dulu. Apa namanya? Kita tentukan dulu tuh, saya bentar. Siapa sih ketua kelompoknya? Nah. Oke. Tadi ada 4 kelompok ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum data. Nah, ini kelihatan ya. Ini adalah nama-nama orang di kelas ini. Nah, saya akan memutar ini sebanyak 4 kali. Kemudian nanti nama-nama yang ditunjuk itu akan menjadi ketua. Nah, silahkan ketuanya nanti akan merekrut anggotanya. Ya,
Ada yang karena ini 21 mahasiswa, maka kita bagi 4. Ada yang satu yang kelompoknya itu 6 anggota. Ya. Dan yang kelompoknya 6 anggota itu membahas tentang apa? Membahas tentang grid. Yang grid. Nanti yang kelompoknya grid itu kelompoknya 6 orang. Yang lainnya kelompoknya 5. Paham? Oke, kita putar dulu. Kelompok 1 yang kelompoknya apa, siapa nama? Kelompok untuk yang membahas kelompok 1 dulu ya. Nanti yang jangan langsung membahas yang nomor 1 yang kita nanti acak lagi. Oke, kelompok 1. Ketua kelompok 1 siapa? Kita akan cek. Deng deng. Siapa ini? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Kelompok 1 Mbak Anggi. Mbak Anggi mana Mbak Anggi? Hadir, Pak. Nah ya Mbak Anggi ya sudah. Oke, nah Mbak Anggi silakan nanti rekrutmen, buka rekrutmen, lowongan, tugas lah, RK Sobat. Ya, tapi nanti kita itu dulu ya. Jadi kelompok 1 nanti dipimpin oleh Mbak Anggi. Saya belum akan langsung Mbak Anggi nanti tugasnya kelompok yang grid atau yang pohon enggak. Kita nanti undi lagi. Oke, kelompok 2 sekarang. Nah, Mas Imas. Mas Imas kelompok 2. Mana Mas Imas ini? Ya, nanti Mas Imas juga merekrut ya. Oke, kelompok 3. Iya, Mas Prasetyo. Ya, Mas Prasetyo, mana Mas Prasetyo? Hadir, Pak. Nah, nanti tolong rekrut untuk orang ya. Oke, Pak. Terakhir, kelompok nomor 4, siapa? Iya, Mbak Kurnia. Mbak Kurnia juga nanti akan merekrut orang juga ya. Angkut mahasiswa yang lain. Oke. Ini sudah wes. Bukan ini salah ya. Isi. Sebentar. Jadi kita sudah dapat pemimpin dari 4 kelompok, yaitu ini Mbak Anggi, Mas Imas, Mas Prasetyo, dan Mbak Kurnia. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mana sih yang nanti dapat yang sequence, mana yang dapat grid, mana yang dapat pohon, mana yang dapat website web ya, struktur web tadi. Oke, kita akan putar. Yang pertama yang struktur urutan dulu. Yang dapat siapa? Oke, Mbak Kurnia dan kelompoknya akan membahas tentang yang urutan. Mbak Kurnia, halo Mbak Kurnia. Halo, Pak. Nah, nanti silakan cari anggota sebanyak 5 ya. Artinya kelompok Anda itu 5 nanti ya. Kelompok Anda 5, jumlahnya 5. Nanti bahas yang website yang menerapkan navigasinya itu pakai menerapkan struktur urutan. Oke? Baik, Pak. Oke. Kemudian yang struktur grid siapa?
Nah, wes Mas Prasetyo. Nah, Mas Prasetyo nanti kelompoknya silakan ngerekrut. Nah, ini khusus untuk kelompoknya Mas Prasetyo ada 6 orang nanti ya. Ya, termasuk Mas Prasetyo. Nanti 6 orang bahas website ya, navigasinya menggunakan struktur grid. Ya. Pak. Paham Mas Prasetyo? Paham, Pak. Ya, wes. Kemudian struktur yang pohon. Siapa sih? Iya, Mas Imas. Mana Mas Imas? Ya, nanti Mas Imas kelompoknya 5 orang ya membahas struktur pohon. Ya, struktur pohon. Terakhir ya berarti Mbak Anggi membahas struktur web ya nanti ya. Yes. Nah, karena mahasiswanya 21, maka yang tadi saya bilang yang membahas struktur grid itu 6 orang. Khusus yang bahas struktur grid itu 6 orang. Jadi kelompoknya Mas apa seperti? Kelompoknya Mas Prasetyo ya, itu 6 orang. Nah, tidak boleh kurang dari 5 dan tidak boleh lebih dari 6. Jangan seperti itu. Ya, adil, harus adil. Tidak boleh kurang dari 5 dan tidak boleh lebih dari 6. Ya, khusus berarti kan karena ini tadi sudah ditetapkan yang grade itu 6 orang, berarti sisanya adalah 5. Oke? Oke. Nah, tugasnya tadi itu nyari website yang menerapkan navigasinya itu menerapkan tadi itu struktur urutan, struktur grid, struktur pohon, dan struktur web. 4 itu. Nah, masing-masing itu memberikan contoh minimal 5. Minimal loh, itu bukan maksimal, minimal 5 contoh web yang menerapkan struktur tadi itu. Ya, ditulis dalam bentuk paper. Soft saja, bukan jangan hard copy. Soft copy. Nanti dikumpulkan di Google Drive yang saya kirimkan linknya ya. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya aja. Ya. 3 minggu lagi. Ya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Ada pertanyaan dulu tentang tugasnya? Itu kita cuma ngambil contoh, Pak. Cuma Ya. contoh-contoh aja langsung tempel atau ada penjelasan sedikit atau gimana Ya, sistemnya? kasih penjelasan juga bisa. Silakan. Tapi Ya. paling utamanya itu foto-foto screenshotannya dia, Pak. Yes, betul. Ya, kasih penjelasan juga bisa sih. Misalkan foto, misalkan Facebook, misalkan. Nah, harus dibuktikan nanti. Harus dibuktikan, buktinya struktur grid-nya itu yang mana. Nah, misalkan struktur grid-nya itu yang mana. Itu harus dibuktikan. Bukan hanya nempel fotonya tok. Nah, tapi harus dibuktikan. Website ini, menerapkan struktur grid-nya itu di bagian mana. Nah, seperti itu ya. Atau website itu menerapkan struktur urutan di bagian mana, link mana, dan sebagainya. Itu ya. Ya, minimal 5. Ya. Bukan maksimal, minimal 5. Jadi Anda boleh kasih contoh 10 juga boleh, silakan. Ya. Nah, ini adalah tugas kelompok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Atau kalau nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya di grup ya. Ya, itu aja ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup sekian pertemuan ke-8 ya ini ya. Saya lupa. 8. Saya ingatnya ini kelas D, ternyata kelas B ya. Oke. Ini pertemuan ke-8. Oke, pertemuan ke-8 kita ketemu lagi besok Kamis ya, karena pertukaran dengan Bu Rostika besok Kamis pagi ya. Betul ya? Ya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.